Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan 4 anggota dan membahas 2 materi. Yang pertama yaitu materi dari Sherly Agustina. Silakan Sherly. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sherly Agustina dengan NPM 2101051004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian negara dan unsur pembentuk negara. Yang kedua, pengertian, fungsi dan kedudukan konstitusi. Yang ketiga, jenis dan dinamika konstitusi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kasus dan solusi mengenai konstitusi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara lahir karena dorongan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk politik, dan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat. Unsur pembentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu konstitutif yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, dan unsur deklaratif yang terdiri dari tujuan negara, konstitusi, pengakuan dari negara lain, dan masuk dalam PBB. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution atau bahasa Belanda yaitu konstitusi. Adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Menurut Gimli SCD, konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kemudian konstitusi dalam pengertian yuridis, di mana konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Kemudian yang terakhir yaitu konstitusi pengertiannya lebih luas dari Undang-Undang Dasar, di mana konstitusi adalah yang ditulis dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Fungsi konstitusi yaitu yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme, yang kedua untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu menjamin hak asasi warga negara. Kedudukan konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai hukum dasar, yaitu konstitusi berarti berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Kemudian konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu konstitusi diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Jenis konstitusi yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima konstitusi pemerintahan presidensil dan pemerintahan parlementer. Konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar yang memiliki sifat yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara.
Kemudian Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Kemudian memuat norma-norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konvensional, adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Sifat konvensional yaitu merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Kemudian diterima oleh seluruh rakyat dan bersifat sebagai pelengkap yang memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Adapun dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 saat masa kemerdekaan, yaitu berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua, Konstitusi RI 1949, berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, masa Orde Lama, berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 saat masa Orde Baru, berlaku sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Kemudian kasus tentang konstitusi yaitu mengenai korupsi bansos COVID-19. Menteri Sosial Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19. Status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Adapun total kontrak sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf D atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Solusinya yaitu pelaku koruptor tersebut harus mendapat hukuman yang berat agar mendapatkan efek jerah. Seharusnya sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan nilai budaya dan karakter yang kuat agar bangsa kita dapat mengurangi tingkat korupsi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Fajrian. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajrian, NPM 2101051028 tentang esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadilan konstitusi ini dalam kehidupan ketetanggaraan suatu negara merupakan suatu yang sangat krusial dan utama karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan kenegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyukai diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau UUD merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam menganut berbagai kekuasaan negara harus dijalankan. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara
Hal tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, hak kebebasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa esensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melain berbagai wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, adanya konstitusi juga dapat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pengusaha dan menetapkan bagi pengusaha tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak dapat kekuasaan yang semena-mena. 3. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang dapat di lembaga-lembaga negara. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Kasus esensi dan urgensi di Indonesia, kasus korupsi pengadaan Alken mantan pejabat Kemenak divonis 2 tahun penjara. Penyebab korupsi adalah pertama, hukum yang ringan terhadap koruptor. 2, pengawasan yang tidak efektif. 3, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. 5, penerapan hukum tidak berjalan. 6, budaya masyarakat yang mengakar. 7, tidak ada keteladanan pemimpin. Nah, cara memberantas korupsi: 1, berikan hukuman berat pada koruptor. 2, jadi pemimpin yang berintegritas. 3, memanfaatkan teknologi pada sistem. 4, bangun pendidikan moral sejak kecil. 5, tanamkan nilai religi secara insentif. 6, supremasi hukum yang kuat. 7, menutup celah internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ramadovi dengan nomor NPM 21010510160. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan organisasi, harmonisasi dan kewajiban warga negara. Next. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari sendiri daripada kewajibannya. Cara mencapai keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pertama, untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara menyatuhi posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Yang kedua, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus membangun mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Next.
Kemudian ada fungsi, harmoni, kewajiban, dan hak negara warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka kewajibannya untuk memikirkan diri sendiri. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungnya hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalani agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, setiap warga negara berhak peroleh pendidikan dan pengajaran. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa kecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Sumber historis tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia manusia. John Locke, seorang filsuf Inggris pada AD. Manusia. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang perjuangan penegakan hak asasi. Pertama kali perumusan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep ini pernah kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Kebebasan untuk beragama. Yang B, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang C, kebebasan dari kemerataan. Yang D, kebebasan dari ketakutan. Universal. Next. Sumber sosiologis tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara. Adanya konflik sosial terkait struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataannya yang memperhatinkan bahwa setelah tumbuhnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan di mata kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang,
hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial kebencian sosial budaya terselubung. Next. Sumber politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntunan reformasi di masyarakat. Dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau dari suatu tafsir multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi dan nepotisme. MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, yang kedua, perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan yang keempat, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Masalah sampah dapat memicu terjadi kebanjiran pemukiman masyarakat karena debit air tidak berjalan lancar pada seluruh drainase itu, sehingga debit air tidak berjalan yang mengakibatkan terjadinya banjir pemukiman. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah karena banyak ditemukan warga buang sampah sembarangan. Solusinya adalah masyarakatnya sendiri harus sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan pemerintah juga harus menyiapkan tempat sampah di sekitar pemukiman warga, dan apabila masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, beri sanksi agar jerat dan tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan banjir. Kesimpulannya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Izin memperkenalkan diri, saya Amrona Lusada, MTM 21010511052. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban warga negara, merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang NRI 1945. Namun, secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban hak asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada perjuangan penegakan hak asasi manusia oleh Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup dan hak kebebasan dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Yang pertama yaitu ada kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua yaitu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. Yang ketiga yaitu kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Dan keempat itu ada kebebasan dan ketakutan, freedom from fear. Sumber sosiologis. Adanya konflik sosial terkait struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rejim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit sementara sebagian besar rakyat, demos, tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang uang, hukum informasi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada sumber politik. Yang pertama yaitu proses dan hasil perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Dalam tubuh Undang-Undang NRI 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selanjutnya itu ada MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama yaitu ada perubahan pertama yaitu pada sidang umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga itu sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahun MPR 2002. Dan 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Selanjutnya itu ada dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam perumusan pasal Undang-Undang NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang pertama yaitu ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat itu ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhnya keseimbangan yang harmonis antara hak
dan kewajiban negara dan warga negara, yaitu ada agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir itu ada pertahanan dan keamanan. Ini ada contoh kasus tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catat sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan revolusi industri 1.0 yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Di sini saya akan membahas kasus tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan revolusi industri 1.0 yang terjadi antara tahun 1800 sampai 1900. Revolusi industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia peristiwa. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan, pemerintah Indonesia dapat membuat sesuatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Jadi solusi dari kasus tersebut adalah tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah yang pertama, yaitu membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusifme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggaraan negara, serta dijadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, yaitu penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yaitu mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dan
dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengejarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.